Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam tak lupa saya hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga saya bisa memenuhi persyaratan UAS dari MK pengantar ilmu Quran dan hadis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul penjelasan lengkap dan juga jelas tentang pembagian hadis dari segi kualitas dan hadis sahih, hadis hasan dan juga hadis dhaif. Untuk penjelasannya lebih lanjut, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ihsan Sarif. Saya berasal dari Tanjung Pohilir, Desa Serumpun Pau. Adapun prodi saya pendidikan agama Islam. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Saya mewakili dari kelas PAI 1A. Adapun dosen pengampu saya Bapak Boni. Baiklah, langsung saja, tidak perlu kita memperpanjangkan mukadimah kita. Langsung saja ke materi kita. Yang pertama di sini kita lihat ada pengertian. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian hadis sahih. Pengertiannya, pembagian hadis berdasarkan kualitas adalah pengelompokan dari hadis yang dilihat dari tingkat kebenaran dan juga kekuatan periwayatannya, yaitu sejauh mana hadis tersebut dapat diterima dan juga dijadikan hujah dalam ajaran Islam. Dalam waktu itu, untuk penjelasan lebih lanjut lagi, hadis sahih adalah hadis yang memiliki kualitas paling tinggi dan wajib diamalkan sebagian dari wajib dan diamalkan sebagai sumber hukum Islam. Kata sahih itu yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sehat ataupun benar-benar sehat. Sebuah hadis dikategorikan sahih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis sahih. Untuk penjelasannya, jika sebuah hadis dikategorikan sahih, manakala pun akan memenuhi 5 persyaratan berikut secara sempurna. Yang pertama, ada sanadnya yang bersambung, ittisal sanad, dan juga setiap perawi dalam rantaian sanad dari awal hingga akhir benar-benar harus mendengarkan atau harus memperjelaskan lagi dalam menerima langsung dari guru sebelumnya. Untuk daripada itu, bagaimana caranya pun benar-benar kita harus menerima dan juga langsung harus lebih jelas lagi dari guru sebelumnya. Untuk periwayatannya dan juga perawinya yang bersifat adil adalah al-rawi. Para perawi adalah orang-orang yang bertawakal atau orang yang bertakwa
yang sudah menjauh dirinya dari dosa besar dan juga dosa kecil yang merusak kehormatan serta memiliki integritas tinggi dalam keagamaan dan juga moral. Untuk perawi bersifat sempurna, daya hafalnya dobit dan juga al-tamam. Para perawi memiliki kekuatan hafalan, ketelitian dan ingatan yang sempurna, sehingga tidak banyak membuat kesalahan dalam periwayatannya, dan juga tidak ada kejanggalan serta tidak ada syad dalam hadis tersebut. Tidak ada bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Hadis sahih ini yang dinamakan hadis yang benar-benar betul perawinya dan juga jelas periwayatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang diriwayatkan oleh perawi dari jauh lebih kuat atau lebih banyak jumlahnya. Tidak ada cacat sedikit pun pada hadis tersebut. Dia juga benar-benar betul dan juga jelas periwayatannya. Hadis tersebut bersih dari cacatnya hadis. Hadis ini tidak ada kecacatan sedikit pun, ataupun disebut dengan tidak ada dari tersembunyi ilat yang dapat merusak keabsahannya, meskipun secara lahiriah terlihat sempurna. Untuk contohnya kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, keduanya dikenal sebagai as-sahihiniyah. Nah, untuk kali ini saya akan memperjelaskan lagi tentang hadis hasan. Hadis hasan ialah menempati posisi keduanya setelah sahih. Hadis ini juga diterima atau dinyatakan makbul dan juga dapat dijadikan sebagai hujah pada dasar hukum. Sebuah hadis yang dikategorikan hasan jika memenuhi kelima syarat hadis tersebut. Adapun pada persyaratan hadis sahih, namun terdapat sedikit perbedaan pada syarat nomor 3. Untuk perawinya kurang sempurna, daya hafalnya pun khafif dan juga al-dabit. Kualitas daya hafalnya atau kualitas dari periwayatannya pun kurang sempurna. Di sini sedikit di bawah perawi hadis sahih, akan tetapi masih dapat dipertanggungjawabkan dan juga kebenarannya jelas. Kali ini singkatannya dari hadis hasan sama-sama dengan hadis sahih. Hanya saja kedabitannya, kekuatannya dan juga hafalannya, perawinya tidak mencapai tingkatan begitu sempurna dalam hadis sahih. Itu perbedaan dari hadis sahih dan juga hadis hasan. Kalau hadis hasan ini tingkatannya sudah dinyatakan cukup sempurna seperti yang dinyatakan pada hadis sahih tersebut. Nah, perbedaannya sedikit berbeda. Pada pembagian hadis hasan lizatihi, hadis yang sudah memenuhi syarat hasan karena perawinya khafif dan juga al-dabit. Hasan li ghairihi, dan juga hadis yang pada dasarnya adalah hadis dhaif, atau disebutkan hadis dhaif ini dinyatakan hadis yang sangat lemah, mana perawinya hadis dhaif ini tidak jelas dan juga tidak betul-betul perawinya
bagaimanapun penjelasannya, hadis dhaif ini tetaplah tidak dinyatakan benar-benar sempurna. Juga tidak dianjurkan untuk menggunakan pada hukum. Nah, begitulah penjelasan saya dari tentang hadis tersebut. Jikalau ada kekurangan dan juga ada kesalahan, itu tergantung pada diri saya sendiri. Mohon maaf semuanya atas penjelasan saya yang kurang jelas, atau masih ada yang kurang, nanti saya lanjut lagi. Nanti saya akan melanjutkan karena saya jujur, saya sangat suka mempelajari dari pengantar ilmu Quran dan hadis. Nanti saya akan melanjut penjelasannya, nanti lihat di YouTube saya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.